Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai materi angka indeks, yaitu statistik ekonomi. Kita langsung aja ke sebuah contoh. Sebuah biro statistik melakukan riset dengan melihat rata-rata penghasilan dari pekerjaan produksi pada tahun 2001 adalah 14,02 per jam. Sedangkan pada tahun 2008, rata-rata penghasilan dari pekerja produksi itu adalah 18,62 per jam. Berapakah indeks dari penghasilan pekerja produksi tiap jam pada tahun 2008 berdasarkan data pada tahun 2001? Di sini kita bisa lihat sebuah contoh ini menyatakan sebuah penghasilan. Berarti kita di sini menentukan nilai angka indeks suatu harga, atau harga itu kan bisa dikatakan ya di sini penghasilan berarti harga gitu ya. Nanti kita akan menentukan angka indeks harga ya. Oke, kita bahas di sini ya. Langkah pertama, di sini kita buat dulu dia yang diketahuinya tadi ya. Itu dia ada P0, kemudian ada PN. Kalau dia P0 itu artinya rata-rata penghasilan pada tahun 2001. Berarti ingat kalau 0 dia awal. Rata-rata penghasilannya tadi P0-nya itu di 2001. Hasilnya di situ 14,02 per jam. Sedangkan PN itu ingat N ini di akhir tahun dia. Akhir tahunnya di situ 18,62 per jam. Yang ditanya di soal kita itu angka indeks. Karena dia tadi penghasilan, berarti angka indeks yang dimaksud dia di situ yaitu angka indeks harga. Karena dia berbentuk penghasilan, maka harga. Tapi nanti kalau dia populasi komunitas baru kita mencari angka indeks kuantitas banyak ya. Ini harga. Jadi kalau kita ingin mencari angka indeks harga, rumusnya di sini ya. Rumusnya kita bisa buat PI sama dengan PN per P0 kali dengan 100%. Maka kita masukkan aja nilainya PN-nya 18,62 per 14,02 kalikan dengan 100%. Maka bisa nanti kita dapatkan di sini 132,81%. Ini hasilnya. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan bahwasanya berapa angka indeks harga peningkatan penghasilan dari tahun 2001 sampai 2008, kurangkan dulu 132,81 dikurangi dengan 100%. Maka hasilnya di sini 32,81%. Jadi bisa kita simpulkan nanti dibuat bahasanya, terdapat peningkatan rata-rata penghasilan sebanyak 32,81%. Jadi kira-kira untuk menyimpulkannya nanti bahasanya seperti itu. Ya, dikurangkan dulu. Jadi ini untuk menentukan angka indeks harga. Beginilah rumus dan cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut untuk mencari angka indeks kuantitas. Ya, kita cari kuantitas. Oke, ini dia contoh yang kedua. Populasi di suatu daerah A pada tahun 2010 adalah 4.494.232. Sedangkan di provinsi yang lain yaitu B sebanyak 13.069.182. Berapa indeks populasi dari A dibandingkan di B? Jadi di sini kita ingin mencari yang namanya angka indeks kuantitas.
karena ada populasi. Berarti kan kuantitas itu banyak ya. Kuantitas itu banyaknya. Oke. Kita bisa selesaikan dengan rumus ya. Kita bisa selesaikan dengan rumus ya. Kita bisa selesaikan dengan rumus. Gunakan rumus nanti QI sama dengan QN per Q0 sama dikali 100%. Jadi rumusnya nanti ini. Inilah dia yang akan kita pakai untuk menyelesaikan dia soal ya. Untuk menyelesaikan soalnya. Oke. Jadi yang diketahui dulu, ingat yang kalau dia nanti QN sama Q0. QN, N itu akhir tahunnya. Ya, biasanya gitu. 0 itu awal tahunnya atau data pertama. N itu data terakhir. Data pertama tadi kan 4 juta, berarti itu yang kita tulis 4 juta 494.232. Sedangkan jumlah yang kedua tadi 13 juta 69.182. Kalau udah kita buat seperti ini langsung aja kita buat ke nilainya ke rumus ya. Maka QI sama dengan 4.494.232 dibagi dengan 13.069.182 dikalikan dengan 100%. Maka QI sama dengan, dapat kita peroleh di sini nanti 34,4%. Jadi kalau kita ingin membuat langkahnya seperti ini ya, dan kita ingin menentukan kalimat akhirnya, kesimpulannya, maka untuk menyimpulkannya ini kan 34,4%. Maka nanti kita bisa buat bahasanya, hal ini menunjukkan bahwa populasi di kota A pada tahun 2010 adalah 34,4% dari populasi kota atau provinsi di B gitu. Jadi ada perbandingan populasinya di A dengan di B. Bahasanya saja nanti ya. Dan langkahnya seperti ini untuk menyelesaikan yang namanya tadi angka indeks kuantitas. Jadi kuantitas itu lebih ke populasi, banyaknya orang ya, atau banyaknya produksi bisa saja nanti ya. Oke. Ini tadi angka indeks harga sudah, angka indeks kuantitas sudah. Kemudian kita akan membahas tentang angka indeks gabungan. Ada namanya di sini angka indeks gabungan. Ya. Nah, inilah dia contohnya angka indeks gabungan. Kenapa dikatakan dia ada indeks ini angka indeks gabungan? Di sini di tabel kita bisa lihat ada harga, ada kuantitas. Jadi dua-duanya ada. Ada di sini harganya, ada kuantitasnya. Kalau tadi lebih ke harganya, kalau contoh pertama. Kalau keduanya lebih ke populasi yaitu kuantitasnya, banyaknya. Kalau di sini kita lihat ada harga, ada kuantitas. Jadi dua-duanya masuk. Ya, di sini bisa kita lihat kita mau tentukan harga gabungan, harga kuantitasnya, kemudian angka indeks ya. Jadi di sini di soal kita ini di tabel ini bisa kita lihat kita akan mencari ada 3 yang harus kita cari ya. Kita akan mencarinya nanti 3 itu dengan menentukan angka indeks harga gabungan, kemudian angka indeks kuantitas gabungan, kemudian ada angka indeks nilai. Ada 3 ya. Oke, kita selesaikan yang pertama angka indeks gabungan dari tabel ini ya, dari tabel ini. Angka indeks gabungan. Ya, angka indeks gabungan. Oke. Pertama tadi kan tabelnya seperti ini. Alangkah lebih bagus ditambahkan dengan P kali Q di setiap tahunnya. Jadi modelnya seperti ini. Maksudnya gimana? Kamu buat nanti ini modelnya seperti ini. Ini ada kan P dikali Q. Ini P dikali Q. Ini dikalikan. Hasilnya yang di sampingnya. Nah, hasilnya ini di sebelah dia. Begitu juga ini. Dikalikan hasilnya di sebelah dia.
Gunanya apa? Itu nanti untuk mempermudah kita mencari yang namanya angka indeks nilai. Jadi kita perlu. Setelah ini nanti dikalikan, ditotalkan. Ini kuantitasnya juga ditotalkan. Ini yang di bawah ini totalnya semuanya ya. Oke. Di bawah ini semua total. Pertama kita mencari tadi yang namanya angka indeks ya. Angka indeks harga gabungan. Dari sini data kita tadi. Ya, jadi nanti rumusnya PI sama dengan delta P tahun 1999 dengan bukan delta ya, sigma P 1998 dikali dengan 100%. Ah, gini dia kira-kira. Jadi tahun yang di atas dulu, total tahun yang di atas P-nya, baru total P yang 198. Oke, kalikan dengan 100%. Maka bisa kita lihat di sini. P tahun 99. Ini P 99 berarti ini dia ya. Ini ditotalkan. Ini P ya, bukan QP. Ini P, ini dijumlahkan. Ini kamu jumlahkan di setiap ini. Dijumlahkan semuanya. Ini totalnya. Total inilah yang ini. Kemudian yang ini, kamu jumlahkan ini. Total yang inilah nanti ini. Itulah yang di bawah ini. Makanya nanti hasilnya di sini 28.350 per yang ini 26.725 ditulis di sini. 725 kalikan dengan 100%. Ya. Maka hasilnya 106,08%. Kalau kita kurangkan dia ke 100, maka hasilnya di sini 6,08%. Jadi inilah dia, artinya harga untuk setiap tanaman jenis A, ya maksudnya jenis A itu bisa tadi padi, ya ini bisa padi, bisa jagung, kedelai, ya mengalami kenaikan sebesar ini harganya setiap tahun dari tahun 98 ke 99. Maksudnya seperti itu. Untuk menyimpulkannya nanti buat bahasa kesimpulannya. Saya ulangi, kesimpulannya nanti harga untuk jenis tanaman yang dari sini ya, jenis tanaman ini mengalami kenaikan sebesar 6,08%. Nah, jadi gitu untuk membuat kesimpulannya. Tapi cara menentukan angka indeks harga gabungannya seperti ini. Ya. Jadi untuk menentukannya seperti ini. Kemudian untuk menentukan yang B, kita akan mencari angka indeks kuantitas gabungan. Ya, kita akan menentukan angka indeks gabungan. Angka indeks gabungan, ya. Kita buat yang B. Saya buat aja angka indeks, ya. Angka indeks kuantitas ya. Kuantitas gabungan. Oke. Rumusnya sama seperti tadi, cuman ini Q. Q-nya kita buat QI sama dengan sigma yang Q tahun 99 dibagi sigma Q yang tahun 98. Kalikan dia 100%. Maka kita bisa cari langsung aja ya. Ini totalnya Q99. Q99 itu ini. Berarti inilah dia ya. Totalnya. Ini dijumlahkan ini. Ini dijumlahkan. Begitu juga ini. Ini dijumlahkan. Inilah hasilnya. Ini nanti paling atas. Makanya kita buat ini QI. Berarti 5925 dibagi yang ini 4650 4650 kalikan dengan 100%. Maka hasilnya di sini 127,42%. Kalau kita kurangkan dia ini 100, maka hasilnya di sini 27,42%. Jadi bisa nanti kamu buat bahasanya kuantitas tanaman
jenis yang ada di sini, ya, jenis A, anggap aja jenis A, mengalami kenaikan 27,42% dari tahun 98 ke 99. Nah, gitu dia untuk menyimpulkannya. Tapi menentukan cara indeks kuantitas gabungan itu caranya seperti ini. Langkahnya seperti ini. Oke. Jumlahkan saja nanti yang tahun 98-nya dulu Q-nya, kemudian 99-nya totalnya. Kemudian total yang tahun akhir itu di atas dibagi dengan tahun yang dasarnya, kalikan dia 100%. Itu hasilnya. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan mencari angka indeks nilai. Angka indeks nilai. Angka indeks nilai. Ya, ini angka indeks nilai yang C. Kita akan mencari angka indeks nilai. Angka indeks nilai rumusnya nanti PI total dari P99 per 98 kalikan dengan 100%. Yang manakah dia yang kita ambil? Ingat total perkalian P-nya itu yang ini. Ini. Kemudian yang ini. Kalau 99 berarti yang ini, 98 yang ini. Maka kita masukkan yang 99 saya bedakan warnanya ya. Yang 99 yang ini ya, 22 juta. Makanya tadi saya buat kalikan dulu P kali Q, P kali Q ini hasilnya. Baru jumlahkan ini hasilnya ya. 22 juta 313 750 per 15 juta 952 500 kalikan dia 100%. Maka di sini hasilnya saya buat aja langsung 139,88%. Kalau dikurangi 100, maka hasilnya jadinya berapa hasilnya? 39,88. Jadi angka indeks nilai semakin meningkat sebanyak 39,88% dari tahun 1998 sampai ke 99. Jadi untuk menentukan angka indeks itu, buat dulu tabel berikutnya, kamu kalikan, baru kamu cari. Baru kamu cari, kamu jumlahkan, baru cara menentukan angka indeks nilai itu seperti ini. Oke, saya rasa untuk video kali ini mencari angka indeks, baik itu harga, kuantitas, dan angka indeks nilai gabungan, sudah kamu pahami. Selamat belajar.